Sebenarnya kalau kami paparkan banyak sekali cara-cara untuk menghilangkan masalah rasa takut, terus menyembuhkan GERD, anxiety, itu semua dan lain-lainnya, itu kami banyak sekali, dan kami tidak mau Anda bosan untuk menyimak, karena kebanyakan orang-orang itu ingin sembuh tapi tidak mau mencari ilmunya, tidak mau menyimak ilmu-ilmu yang kami sampaikan, tidak mau menyimak arahan-arahan yang kami sampaikan. Tapi Anda ingin sembuh, kadang arahan itu diabaikan. Asam lambung mato, anxiety mato, psikosomatis mato, takut dan cemas mato, perutnya kembung mato, lebar dan sesak mato. Asam lambung, obatnya mato. Asam lambung mato, anxiety mato, psikosomatis mato, takut dan cemas mato, perutnya kembung mato, lebar dan sesak mato. Asam lambung, obatnya mato. Bagaimana cara menyikapi suatu penyakit? Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Bagaimana sih cara menyikapi penyakit, terutama penyakit GERD, asam lambung, anxiety, dispepsia yang selama ini sulit sekali untuk mendapatkan kesembuhan? Pertanyaannya, kenapa pasien kami ini banyak sekali dan sudah sembuh oleh dari GERD, anxiety, asam lambung yang divonis itu? Karena kami selalu mengarahkan semua pasien itu dengan baik, tidak dengan cara menakut-nakuti pasien, terus memberikan obat yang tepat supaya orang itu bisa merasakan khasiatnya setelah 3 hari minum. Nah, setelah 3 hari minum, maka Anda mulai akan ada perkembangan sedikit demi sedikit. Nah, dari situ kami tinggal mengarahkan dengan baik, dengan sabar. Walaupun kami cara mengarahkannya yang lewat WA atau lewat Facebook itu sering terlambat menjawab, kami minta maaf, karena yang WA kami, terus yang komentar di Facebook kami, juga yang komentar di YouTube kami itu banyak sekali. Yang masuk WA itu ribuan, tidak bisa langsung sehari itu terjawab semuanya. Dan kami minta maaf sekali lagi masalah keterlambatan dalam menjawab WA Anda semuanya. Nah, kenapa kami memberikan arahan-arahan itu dengan memberikan semangat? Tidak pernah kami menakuti, oh kamu kalau nggak cek ini kamu bisa mati, kamu bisa takutnya kanker atau apalah itu. Itu bukan, kita malah membuat orang sakit menjadi sembuh, tapi orang sakit tambah menjadi parah karena kepikiran semuanya. Kalau masalah sakit kita takut mati itu wajar. Semua orang yang sakit itu akan takut dengan namanya kematian. Karena kenapa? Kita bisa takut dengan kematian juga karena kita itu tidak mengerti apa arti hidup. Orang kalau berani hidup harus berani mati, karena semua yang hidup pasti mati. Jadi kita nggak usah takut mati lagi, tapi takutlah kepada Sang Ilahi dengan cara kita, kalau pas kita takut mati, langsung banyak berdoa supaya kita itu meninggalnya dalam keadaan baik. Itu seperti itu, jadi nggak usah takut mati. Terus cara menyikapi penyakit itu bagaimana? Saat kita sedang sakit, kita itu langsung yakin saja, oh ini berarti rezekinya dokter, oh ini rezekinya rumah sakit, oh ini rezekinya pabrik obat. Kita mudah sekali. Kalau kita sudah seperti itu, maka kita akan menerima penyakit dengan ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, maka penyakit itu akan cepat sekali lenyapnya. Dan Allah Maha tahu. Kalau Allah sudah tahu kalau kita itu ikhlas, berarti penyakit itu akan cepat dihilangkan. Makanya kami selalu mengarahkan seperti itu. Harus tenang, sabar. Pak, ini umpama sakit ini bahaya atau tidak, Pak? Kami selalu bilang aman.
aman, tidak bahaya. Tapi orang yang sakit asam lambung, anxiety, GERD dan jantung juga sama ya, asam lambung. Nah, itu semua memang kita butuh kesabaran yang maksimal. Kenapa kami memberitahukan bahwa orang yang sakit seperti itu harus sabar semaksimal mungkin, karena kita tidak ada yang mengerti. Kita ngadu kepada orang yang tidak pernah sakit asam lambung itu orangnya tidak akan percaya. Bahkan keluarga kita juga tidak akan percaya. Makanya kita harus sabar, ekstra ikhlas. Harus sebisa-bisanya kita harus ikhlas. Nah, sabarnya kenapa? Saat orang pada tidak percaya, sudah, kita itu cukup ngeluh kepada Allah saja. Jangan ngeluh kepada manusia. Jangan perlihatkan minta belas kasihan kepada manusia, tapi minta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan-Tuhan Anda. Jadi kita harus selalu yakin bahwa penyakit kita ini akan diberi kesembuhan. Ujian itu ujian itu hanya sebatas kemampuan hambanya. Makanya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Yang harus ditakuti juga cuman Allah. Barang siapa yang memiliki rasa takut berlebihan, silahkan langsung kembalikan kepada Allah. Yang harus ditakuti cuman Allah. Kematian tidak menakutkan, apapun tidak menakutkan, asal kita selalu dalam keadaan yang baik. Nah, terus apa solusi-solusinya? Nah, kami solusi ya, setelah kita bisa sabar, kita bisa ikhlas. Nah, kita itu tugasnya cuma 3: berdoa, berikhtiar, dan tawakal. Berdoa kita minta kesembuhan dan supaya lekas diselesaikan ujian ini. Kedua, kita berikhtiar, kita tetap berusaha ya. Kalau sudah kita berusaha, nah ketiganya tawakal. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, ketiganya cukup serahkan semuanya kepada Allah yang Maha Esa. Jadi kesembuhan atau tidaknya biarlah Allah yang menentukan. Kalau sudah saatnya sembuh, kita akan disembuhkan. Kalau memang belum, kita bersabar, pasti dikasih kesembuhan. Karena semua penyakit ada obatnya kecuali maut. Ini kami beritahukan. Ini karena dari Allah sendiri. Semua penyakit ada obatnya kecuali maut. Dan kalau kita sakit hati atau penyakit dalam hati seperti syirik, aid itu ya namanya a priori, iri, dengki, syirik ya, atau suuzon. Itu aid namanya. Nah, itu singkatannya itu. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah seperti itu, kita luruskan. Penyakit hati jalannya dengan tobat. Itu seperti itu. Semua penyakit ada obatnya kecuali maut. Ini sudah diterangkan oleh Allah langsung dan oleh Tuhan langsung. Nah, kalau kita bilang penyakit ini tidak ada obatnya, penyakit ini tidak ada obatnya, itu salah. Karena apapun, jika Allah menghendaki sembuh, pasti sembuh. Setiap kita menemui pasien, kita harus memberitahukan dan kita harus berdoa supaya ditunjukkan obatnya. Tidak ada penyakit yang mengakibatkan kematian. Tidak ada penyakit itu yang membahayakan. Tapi yang mengakibatkan kematian dan membahayakan sudah kami terangkan di video-video yang lama. Itu hanya Allah yang tahu semuanya. Nah, kalau kita memang kena sakit, kita lakukan perubahan, kita perbaiki diri, introspeksi diri, tidak usah menyalahkan siapa-siapa, dan insya Allah akan lekas sembuh. Langsung salahkan diri sendiri. Itu seperti itu. Cukup sampai di sini dulu. Kita sedikit-sedikit saja supaya tidak bosan untuk menyimak video kami. Sebenarnya kalau kami paparkan banyak sekali cara-cara untuk menghilangkan masalah rasa takut, terus menyembuhkan GERD, anxiety, itu semua dan lain-lainnya, itu kami banyak sekali. Dan kami tidak mau Anda bosan untuk menyimak, karena kebanyakan orang-orang itu ingin sembuh tapi tidak mau mencari ilmunya,
tidak mau menyimak ilmu-ilmu yang kami sampaikan, tidak mau menyimak arahan-arahan yang kami sampaikan. Tapi Anda ingin sembuh, kadang arahan itu diabaikan. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya dan salam sehat luar biasa bersama SG.